Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur boleh bertemu kembali di dalam renungan pagi Embun Hermon yang senantiasa akan menguatkan iman kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat, pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur atas nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari Amsal pasal 28 ayat 20. Tertulis demikian, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini sedang dilanda berbagai krisis. Salah satunya adalah krisis kepercayaan. Banyak orang yang sudah tidak lagi mementingkan dan memegang teguh suatu kepercayaan. Sulitnya kehidupan dan persaingan di berbagai bidang kehidupan yang semakin ketat ternyata membuat banyak orang menghalalkan segala cara untuk dapat mencapai keinginannya. Semua itu dicapai dengan cara yang instan, termasuk cara-cara yang penuh dengan tipu muslihat dan kejahatan. Oleh karena itu, pada zaman ini butuh usaha yang ekstra untuk dapat menemukan orang-orang yang dapat dipercayai, berintegritas, dan yang hidupnya dengan jujur. Seringkali orang yang dipercaya malah justru merusak atau memanfaatkan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya kita harus tetap hidup di dalam kejujuran dan integritas di hadapan Tuhan. Kita percaya kalau kita melakukannya, maka Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Semua hanyalah tentang waktu saja, dan cepat atau lambat orang bisa melihat dan merasakan mana orang yang penuh tipu muslihat dan mana orang yang bisa dipercaya. Kalau kita menjadi orang yang bisa dipercaya, Tuhan yang akan mempercayakan kepada kita perkara yang lebih besar. Tuhan yang akan mengangkat kita, sebab semua berkat dan kepercayaan di dalam segala hal datangnya dari Tuhan, dan kita akan banyak mendapatkan berkat seperti yang dikatakan firman Tuhan. Mari memperbaiki cara hidup kita, apapun profesi dan pekerjaan kita. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya di dalam hidup yang jujur, baik di dalam perkataan, perbuatan, dan juga di dalam ketekunan kita di dalam segala hal, sehingga apa yang kita lakukan boleh menjadi berkat dan teladan bagi orang lain. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang dipercayai oleh Tuhan, yaitu melalui sebuah perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan Yesus tentang talenta mengingatkan kita bahwa yang terpenting bukanlah besar atau kecilnya sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada kita, tetapi mau tidak kita bertanggung jawab untuk mengerjakan setiap kepercayaan yang diberikan dengan giat dan setia. Hamba yang menerima satu talenta mengira tuannya itu sangat kejam karena dia hanya memberinya satu talenta. Dia berpikir tuannya akan mengambil keuntungan darinya. Jadi dia tidak melakukan bagiannya, bahkan ia menyembunyikan talenta itu di dalam tanah, lalu mengembalikan talenta itu kepada tuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, integritas kita akan diuji ketika tidak ada orang lain yang melihat dan memperhatikan apa yang kita lakukan. Bisakah kita tetap menjalankan tanggung jawab kita dengan sepenuh hati, meskipun tidak ada yang memperhatikannya? Ketahuilah bahwa Tuhan sangat senang jika kita rajin melakukan setiap tanggung jawab yang dipercayakannya kepada kita.
Maka Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan berkat sesuai dengan kehendak-Nya di dalam setiap kehidupan orang-orang yang dengan tekun, setia, dan dapat dipercayai. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu bagi kami hari ini. Kami mau berkomitmen untuk menjadi pribadi yang dapat dipercayai oleh Tuhan dan juga oleh manusia. Dan kami mau mengerjakan segala kepercayaan yang diberikan kepada kami dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati pelayanan, pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan setiap pergumulan kami. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu dan menjamah setiap kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan jasmani maupun rohani. Kami percaya di dalam kuasa bilur darah Yesus, kami dipulihkan dan disembuhkan. Dan jika saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan atau duka cita, biarlah penghiburan dari Roh Kudus yang akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap teguh menjalankan firman-Nya. Sehat, sukses, dan diberkati selalu untuk kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.